Readers Lead dimanapun kalian berada, welcome back ke YouTube channel Literatur Perkantas Jatim. Udah lama bukan kita nggak berjumpa? Kali ini kita akan menyaksikan bersama jawaban yang akan diutarakan oleh Kak Marlia terkait dengan pertanyaan tentang buku Don't Give Up. Penasaran bukan? Langsung aja check it out. Shalom teman-teman, kembali hadir bersama dengan saya Marlia. Saya di sini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman terkait dengan review buku Don't Give Up. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada 3 orang teman kita, yaitu Yeyen, Petrina, dan Elin. Saya akan membacakan pertanyaan mereka. Yang pertama dari Yeyen Lawrence. Pertanyaannya, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap badai di hidup kita? Pertanyaan yang kedua dari Petrina Kristi. Ketika sedang putus asa, rasanya susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan lebih memilih pasrah atau menyerah. Bagaimana caranya kita mempertahankan iman kita untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, pertanyaan dari Elin. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa, kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Nah, bagaimana cara kita bersikap yang benar sebagai umat Kristiani dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup? Ketiga pertanyaan ini menurut saya mirip-mirip. Jadi saya akan mencoba menjawab dengan satu jawaban sekaligus. Berharap jawaban yang saya berikan bisa menolong teman-teman dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang memiliki pergumulan yang sama juga bisa ditolong. Terkait dengan pertanyaan dari Yeyen, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, saya memilih untuk mengganti istilah ini dengan menjadi pribadi yang kuat, karena Alkitab lebih sering memakai istilah ini. Jadi ada 2 contoh dari Alkitab terkait dengan menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama, dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1, Paulus mengatakan kepada Timotius untuk jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Nasihat ini untuk menguatkan Timotius sebagai seorang yang masih muda, sekitar usia 30-an tahun, dan Timotius sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Dengan berbagai macam pergumulan yang ada di dalam jemaat dan juga sedang beredar pengajaran sesat di antara jemaat, tentu nasihat Paulus ini sangat menguatkan Timotius. Nasihat ini mau menunjukkan bahwa Timotius tidak bisa melayani dengan kekuatannya sendiri ketika menggembalakan jemaat di Efesus, kecuali Timotius sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan kepada kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk menolong Timotius. Berikutnya, contoh yang kedua terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di sini Paulus menguatkan jemaat di Efesus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, secara khusus ketika menghadapi roh-roh jahat di udara. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu perlengkapan-perlengkapan rohani dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Apa saja sikap seorang prajurit dan hal-hal yang harus dikenakan sebagai seorang prajurit yang siap untuk berperang, yaitu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakinya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. 2 contoh firman Tuhan yang tadi saya sebutkan menasihati kita bagaimana menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi badai hidup. Selanjutnya kita bisa belajar juga dari Raja Daud dalam pergumulannya. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di sini Raja Daud belajar bagaimana sungguh-sungguh menaruh iman percayanya kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidupnya, sekalipun ketika berada dalam lembah kekelaman.
Jadi dari 3 bagian firman Tuhan ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari ketiga teman kita tadi. Yang pertama adalah belajar bergantung kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Kita belajar tidak lagi mengandalkan hikmat kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita nggak mampu, tapi Tuhan sanggup menolong dalam ketidakberdayaan kita. Yang kedua adalah belajar mengandalkan kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, dan juga belajar mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya menggarisbawahi 2 perlengkapan senjata Allah yang penting yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 10-20 tadi, yaitu perisai iman dan pedang roh. Pedang roh yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Kita perlu hidup di dalam firman Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus melawan semua godaan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Jadi seperti yang sudah tertulis dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama. Teman-teman bisa lihat kisah Tuhan Yesus ini di Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Untuk kita bisa bertahan dan terus beriman kepada Tuhan, kita perlu memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Kadangkala kita bisa split atau terpeleset ke dalam pemikiran-pemikiran yang memberontak kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh tipu muslihat iblis. Jadi firman Allah akan menolong kita tentunya dengan pertolongan Roh Kudus untuk memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar tentang Allah supaya kita benar-benar menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang ketiga adalah tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita sekalipun berada dalam lembah kekelaman. Kadang kita tidak bisa melihat Tuhan. Kadang mungkin kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kita diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahwa Tuhan memperjuangkan hidup kita. Bahwa Tuhan menggendong kita saat kita nggak mampu untuk berjalan. Tetap percaya kepada hati Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus akan memberikan kita kelegaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, ketika kita sungguh-sungguh berserah dan percaya kepadanya. Semoga penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kiranya menguatkan teman-teman untuk tetap beriman percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marlia untuk jawaban yang memberkati kita semua. Selamat untuk Elin Lekatompesi sebagai penanya yang beruntung mendapatkan 1 buah buku Don't Give Up. Demikian video Q&A kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini untuk memberkati banyak orang di luar sana. See you next time in the next video. Salam baca, Tuhan berkati.